Materi tentang turunan. Oh, ini aplikasi. Materi tentang turunan intinya itu adalah kita nurunin si variabelnya. Ya, kemarin gitu ya. Si variabelnya mana nih? Nah, jadi si X-nya ini ya, si X-nya ini yang kita turunkan, gimana pangkatnya turun, habis itu dikalikan dengan koefisien depannya, setelah pangkatnya turun, Pangkatnya dikurangi satu. dia dikurangi satu. Nah, itu dia intinya ya dari materi turunan ya. Kalau kalian udah paham itu, nanti bentuk bagaimanapun bisa. Karena yang lainnya itu tinggal sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya. Di perkalian seperti apa, di pembagian seperti apa, di komposisi berantai seperti apa gitu. Nah, sekarang itu integral ya. Integral itu lawan dari turunan ya, atau bisa dibilang anti turunan. Nah, lambangnya itu adalah seperti huruf S tapi panjang kepalanya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Integral dari fx terhadap fungsi f ya. Nah, dx ini artinya apa? Kita mengintegralkan si variabel x. Kalau variabelnya u, berarti fu du. Kalau variabelnya y, berarti fy dy. Jadi ada artinya, apalagi kalau mungkin kalian mau ikut apa ya, di matematika ada kalkulus namanya, kalian masuk teknik ada ketemu lagi materi ini, kalkulus namanya, ya, teknik apapun pasti ketemu ini lagi, gitu ya. Nah, jadi itu ada apa ya maknanya gitu ya si dx ini. Oke. Nah, terus ditambahin c. Nah, plus C ini maksudnya apa? Aku nggak tulis di sini ya. Plus C ini maksudnya apa sih? Jadi dia itu berlaku untuk setiap konstanta. Nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu ya. Nah, terus gimana cara mengintegralkan? Kalau tadi turunan, itu pangkatnya diturunin, ya kan? Nah, kalau integral, karena dia anti turunan, berarti kan seperti inverse-nya. Ya, kemarin kita pernah bahas inverse itu satu per. Ingat? Satu per. Nah, maka sama nih kayak gitu juga. Satu per. Nah, apa penyebut di bawahnya, yaitu adalah pangkatnya nih. Ya, pangkatnya ditambah satu. Nah, ditambah satu ini sudah dari sananya ya. Ditambah satu. Pasti ditambah satu, bukan ditambah dua, bukan ditambah tiga. Ya, jadi satu per pangkatnya ditambah satu dikalikan dengan si variabelnya, ya, si X-nya ini, pangkatnya ditambah satu. Nah, terus plus C. Gitu ya. Jadi plus konstanta ini ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kan dibilang anti turunan ya. Berarti kalau misalkan kita punya nih, misalnya fx sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, turunannya adalah berapa? 2x 2x. Nah, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat min 3, maka turunannya adalah berapa? sama Kak. Sama 2x. 2x. Ya kan? Padahal koefisiennya tuh berbeda, ya kan? Nah, kan kalau integral itu anti turunan, berarti kebalikannya. Dari turunan ke fungsi semula. Ya, dari turunan ke fungsi semula. Maka si 5 si min 3 mungkin plus 100 plus 70. Nah, itu tuh tergantung nanti nilai si fx-nya berapa. Atau y-nya berapa. Kemarin kita bahas nilai, ya kan? Nilai itu kan y ya. Nah, tergantung nanti nilainya berapa. Itu untuk mengisi C. Gitu ya. Makanya kenapa kalau integralnya itu tak tentu, artinya nggak ada batas bawah dan batas atasnya, itu muncul plus C-nya. Gitu. Mungkin guru kalian udah ngajarin di sekolah, aku hanya mempertegas aja, mungkin kalian udah lupa, ya, terus penasaran kenapa sih harus ada C gitu ya, itu alasannya. Oke.
Nah, kemudian yang kedua ini ada yang ada batasnya. Kalau tadi itu nggak ada batasnya, jadi dia itu polosan nih integral lambang integralnya ya. Nah, ada yang dia itu punya batasan atau dibilangnya itu tentu ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Oke, ini batas bawah, batas atasnya nggak sesuai dengan vokalnya ya, karena A itu duluan daripada B, makanya aku tulis A-nya di bawah ya. Batas bawah, batas atas. Ya, terhadap fungsi fx dx. Nah, maka hasil integralnya, nah ketika ada batasnya, hasil integralnya disubstitusi batas atasnya dikurang hasil integralnya disubstitusi batas bawah. Ya, jadi batas atas dikurang batas bawah. Itu selalu ya dikurang. Oke, garis bawahi. Dikurang batas atas, dikurang batas bawah. Gitu. Oke. Nah, di sini aku kasih sifat-sifatnya. Nah, ini sifat-sifat ini nggak ada di modul ya. Jadi kalau kalian download apa nih nanti hasil diskusinya baru ada ya. Kalau kalian ikut Zoom baru tahu ya ada sedikit lah ringkasan materinya. Nah, sifat-sifat ya sama kayak eh, kemarin turunan ya. Integral K dikali sebuah fungsi dx. Nah, K-nya ini kan konstanta ya, misalkannya 2/5 gitu ya. Daripada kita kalikan dia ke fungsinya, kan bisa tuh dikali pelangi. Nah, mending kita keluarin aja dia dari integral. Jadi yang diintegralin itu yang hanya ada fungsinya. Ya, yang hanya ada variabelnya aja gitu. Ya, K-nya belakangan kita urusin, nanti baru dikali sama hasil pengintegralannya. Nah, kalau misalkannya ada dua buah fungsi yang mengandung variabel X, terus operasi pemisahnya itu dijumlah, maka masing-masing integralnya kita jumlah. Begitu juga dengan pengurangan ya, masing-masingnya kita kurang. Gitu. Nah, terus ada beberapa teknik pengintegralan. Yang pertama ada substitusi, yang kedua ada parsial. Kapan kita pakainya? Nanti ada apanya ya namanya ya? Ciri-cirinya lah. Ya, ciri-cirinya kapan kita pakai substitusi, kapan kita parsial, kapan kita pakai apa namanya dikali pelangi gitu, pakai substitusi, pakai integral biasa. Nah, ketika kita pakai teknik substitusi, maka yang satunya itu biasanya bentuknya itu berpangkat atau bentuknya akar. Ya, intinya yang nyusahin lah, yang ribet ya, pangkatnya juga pangkat besar, biasanya lebih dari dua. Tuh pakai teknik substitusi atau parsial. Ya, jadi fungsinya yang berpangkat dikalikan dengan turunannya, ya, kali dx. Nah, paling enak sih nanti kita lihat contohnya ya. Kalau integral parsial, nanti fungsinya itu kita misalkan sebagai U, yang satunya sebagai dv. Berarti yang satu ini sebagai fungsi biasa, yang satunya ini sebagai turunan. Nah, nanti yang satu diturunin, yang U ini diturunin, yang menjadi dv ini kita integralin kebalikannya. Gitu. Nah, menjadi U sama dengan integral U kali dv sama dengan U dikali V dikurang integral V kali du. Gitu. Kemudian ada luas daerah kurva ya. Nah, jadi ada nanti kurva seperti ini. Nggak kayak gini juga sih, ini coba sebagai gambaran aja. Biasanya berupa parabola atau garis lurus gitu ya. Intinya adalah fungsinya itu kita cari batas bawah dan batas atasnya karena luas ya. Namanya luas, ada batas bawah, ada batas atasnya gitu. Dan yang paling penting adalah kita menemukan fungsinya gitu. Kalau misalkan dia positif, berarti di atas apa nih sumbu Y positif ya, berarti dia fungsinya positif. Nah, tapi kalau dia ada di bawah sumbu Y ya, berada di Y negatif, maka di depannya kita tambahin negatif. Atau sebenarnya kalian nggak usah musingin ini, nanti kalau hasil luasnya negatif, tinggal kita positifin aja, karena luas itu selalu positif, ya kan? Kan nggak mungkin dong, luas tanah Patani misalkannya 1.000 hektar. Nggak mungkin kan luas tanahnya minus 1.000 hektar. Ya, jadi
Kenapa di sini ada negatifnya? Karena biar yang kurvanya ada di bawah ini menjadi positif. Tapi kalaupun misal kalian ribet gitu ya, nentuin mana kurva kurang kurva gitu, ya udah nanti kalau ketemunya negatif, kita jadiin positif aja gitu ya. Jadi nggak usah pusingin itu. Oke? Nah, sebelumnya itu aku mau kasih dulu seperti biasa yang udah pernah dibahas, biar nggak kosong-kosong banget ya, biar nggak langsung yang susah gitu materinya. Nah, ini nanti yang menjadi part satunya ya. Kita lihat nih dari nomor satu. Coba. Hasil dari integral A dikali X pangkat N plus 1 dx. Nah, berarti A-nya ini kan tidak mengandung variabel X ya. Berarti dia itu berupa konstanta, ya kan? Nah, berarti kita keluarin aja nih, ya. Kita keluarin aja, berarti sisanya adalah integral X pangkat N plus 1 dx. Oke ya, tadi yang aku bilang sesuai dengan sifat. Nah, berarti kita urusin nih yang ini. Nah, tadi cara mengintegralkan adalah inverse-nya ya, seper. Seper, nah di sini harus hati-hati nih. Karena pangkat awalnya adalah N plus 1, maka kita tulis di sini N plus 1. Ya, pangkat awal ditambah 1. Jadi tetap nih ditambah 1. Jangan mentang-mentang di sini ada plus 1, terus di sini lupa untuk menambahkan 1 ya. Jadi N plus 1 itu dari pangkat lama ditambah 1. Oke, dikalikan dengan X pangkat N plus 1 plus 1. Nah, lihat nih, antara pangkat variabel X dengan penyebut itu sama ya. Gitu ya, sama kan? Nah, jadi nanti nggak usah ngitung dua kali, oke? Plus C, jangan lupa karena dia itu tidak punya batas atas dan batas bawah. Plus C. Kalau ini kan udah pernah ya di kelas 12 semester 1 ya. Eh, apa kelas 11 ya? Lupa aku. Nah, Kelas 11. kelas 11 ya, habis turunan banget ya. Oke, nah terus A-nya didiemin aja kan dari tadi ya. A dikali, nah ini kita buka kurung, berarti N plus 1, jadinya N plus 2. Ya, bawahnya N plus 2, pangkat X-nya juga pasti N plus 2. Ya, karena kan sama aja ya. Plus C. Nah, A dikali 1, yaitu adalah A. Gitu ya, per N plus 2 dikali X pangkat N plus 2 plus C gitu. Kalau udah jago, nanti nggak usah satu per langsung aja. Apa nih namanya? Koefisien per gitu ya, pangkatnya ditambah 1. Tapi ini kan kita konsep dulu ya. Oke? Izin tanya Kak, Gampang ya? Boleh? itu yang DX-nya kenapa hilang Kak? Karena sudah diintegralkan. Kalau nggak Karena ada sudah, kalau kalau nggak nggak ada ada DX, kalau nggak ada DX kita nggak bisa ngitung. Karena nggak ada perintahnya. Ibarat kamu ngoding, dia belum selesai. Error. Gitu ya. Tadi DX itu artinya apa? Kita mengintegralkan terhadap variabel X. Nanti kita ketemu DU ya. DU berarti variabelnya ini harus U gitu ya. Soal integral pasti ada DX, ada gitu-gituannya lah. Ada DX, ada DU atau DY. Tapi biasanya kalau DY itu buat kuliahan ya. Ada DX DY, ada double, ada DX DY DZ. Tapi itu pas kuliah lah. Materi buat tes itu nggak sesulit itu kok. Cuman satu variabel aja. Oke, nanti kenapa bisa jadi DO? Nanti ada pas di substitusi ya. Gitu. Jadi kenapa ada plus C-nya? Karena ini ibarat kita sudah memprogramkan dia itu sudah berjalan gitu dan hasilnya adalah plus C, DX-nya udah hilang ya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Integral dari 3x kuadrat dikurang 8x tambah 4 dx. Jadi semua variabel x di sini kita integralkan terhadap si variabel x itu.
Ya, nggak ada kan yang nggak punya variabel X. Ada Kak si 4. Nah, kita lihat nih. Di sini aku jelasin pokoknya sedetailnya nih. Kenapa 4 itu juga turut diintegralkan, padahal dia nggak punya variabel X. Nah, tadi sesuai dengan sifatnya, kalau misalkan ada operasi pemisahnya, pengurangan atau penjumlahan adalah kita integralkan masing-masingnya. Kalau udah jago, nggak perlu dipisah-pisah kayak gini, langsung aja babat ya. Nah, 3 integral 3 x kuadrat dx. Nah, tadi ya, koefisiennya belakangan aja. Ya, kita eksekusi integral x kuadrat dx. Jadi tadi inverse-nya ya, 1/pangkatnya 2 tambah 1 dikalikan dengan x, terus pangkatnya ditambah 1. Ya, kalau integral pangkat tambah 1. Berarti yang tadinya 2 pangkatnya jadi berapa? Kalau setelah diintegralkan. Tiga. 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 Nah, pasti Tiga. nanti jadi 3. Gitu ya, tinggal nanti kita lihat depannya berapa sih? Ya, depannya tinggal gini aja, 3/2 ditambah 1, 3/3. Tiga. Ya, ini aku sekalian biar cepat. Nah, nanti kan 3/3, 3/3 itu 1 ya. Oke, jadi caranya emang lama, tapi kalau kalian bisa 10 detik udah selesai. Serius. Oke, nah lanjut ya. Nih, dikurang, jangan lupa nih, dikurang jangan hilang. Dikurang integral 8x dx. Nah, berarti 8 per, ya langsung ya, 8 per, pangkatnya berapa nih? 1, Satu, Kak. ya kan? Nah, 1 tambah 1, berapa? Dua. 2, berarti 8/2. 4. Nah, pangkatnya awalnya berapa? Satu. 1. 1 karena sudah diintegral kan, berarti jadi Dua. 2. Nah, berarti negatif 4x pangkat 2. Dua. Oke ya, lanjut. Nah, tadi Kak 4 itu kan nggak punya X-nya. Jangan sangka 4 ini punya X, tapi pangkatnya Nol. 0 ya. Hmm. Kemarin kita sudah pernah bahas kalau X pangkat 0 itu 1. Makanya kenapa 4X ketika diturunkan hasilnya 4. Karena 4 kali 1 ya kan. Pangkatnya kan berkurang 1. Ya, jadi 4 ini sebenarnya punya variabel X, tapi dia pangkatnya 0. X pangkat 0 itu kan 1 ya. 1 itu kan 4 kali 1 nggak perlu ditulis ya. Nah, gitu asal mulanya ya. Nah, berarti yang tadinya pangkatnya 0, jadi pangkat berapa? Satu. Satu. 1. Nah, yang tadinya 4-nya nggak punya variabel, jadi punya variabel. Per-nya per berapa? 4 per 0 tambah 1. Sah? Satu. Satu. Tuh, jadi 4/1, 4. Selalu kayak gitu. Ya, jadi 4x. Jangan lupa karena dia belum punya batas atas batas bawah plus C. Oke, gampang ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Berarti gini Kak, yang dikali X tambah apa? Dikali X pangkat sekian-sekian itu Mm-mm. termasuk rumus ya Kak ya? Iya, betul. Oke ya, pangkatnya bertambah. Gitu ya. Pernya adalah sama kayak pangkat hasil integralnya. Gitu. Kak, Ya, izin kayak gitu. bertanya, Kak. Ya, Kak, kalau misalnya kita sudah mendapat, misalnya dapat soal yang kayak tadi tuh, 4 kan nggak ada yang X-nya. Kalau misalnya kita langsung simpulkan hasil akhirnya 4X gitu kan, lebih cepat gitu apa gimana, Kak? iya Bisa boleh. langsung cepat simpulkan gitu. Oh, iya. Oke. Ya boleh, makanya tadi kan aku sudah menggiring kalian biar cepet nih. Ya kan, 3/2 tambah 1, 3. 3/3, 1. Langsung dapat hasilnya. 1. X-nya yang tadinya 2, tinggal tambahin 1, 3. Tapi harus tahu konsepnya, karena ketika nanti pecahan, biar kalian nggak bingung gitu ya. Tadi dapetnya dari mana ya, gitu ya. Jadi harus tahu dulu konsepnya ya. Kenapa muncul dia dari 4 diintegralin langsung 4x, 2 diintegralin langsung 2x, karena ini tadi alasannya. Gitu ya. Oke. Ya, aku nggak tahu sih setelah tes apakah kalian akan menggunakan
ilmu ini ke di mana ya, di TNI atau di Polri atau mungkin ada yang kedinasan gitu ya, aku nggak tahu bakalan dipakai atau enggak, kecuali mungkin di pelayaran karena ada tekniknya. Ya, seminimalnya nanti ya kalau adik kamu, adik kalian, adik tingkat kalian atau pacar kalian yang adik tingkat gitu kan nanya, nggak bego-bego amat ya. Seminimalnya. Seminimalnya sih sekarang buat tes gitu ya. Oke, jadi tahu alasannya ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau perkalian nih. Nah, perkalian ini kira-kira diapain? Integral X tambah 5 X dikurang 1 dx. Dikali laba-laba bukan Nah, ya? Kali pelangi dikali Kak. pelangi ya. Pelangi. Itu kalau di integral itu nggak ada kalau dia bentuknya U dikali V kayak gimana gitu. Adanya kalau nanti bentuknya itu perpangkatan ya. Kan ini nggak berpangkat ya. Ketika dia nggak berpangkat, berarti kalian tinggal kali pelangi aja. Kecuali nanti kalau ada perpangkatan, nanti kita bahas. Oke? Nah, jadi kalian kali pelangiin, bisa ya kali pelangi ya. Kali pelangi, nah hasilnya kan integral X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Coba hasilnya berapa? Nggak boleh lihat. Berarti yang X kuadrat diintegralin jadi, 1/3 X pangkat 3. Per oke, 3. 1/3 X pangkat 3 3. ya. Good. Jangan sih. Karena depannya kan nggak ada koefisiennya ya. Jadi 1/2 tambah 1, 3. 1/3 yang tadinya apa nih pangkatnya 2 jadi 3 gitu. Ditambah 4x. 4x kalau diintegralkan jadi 2X 2 kuadrat. 2x 2x kuadrat. kuadrat. Bisa ya? Min 5 diintegralkan jadi Min 5x. Min min 5x. 5x ya. Tadi alasannya tahu kenapa ya. Nah, lihat jawabannya. Nah, sepertiga X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 5X plus C-nya jangan lupa. Gitu. Mulai paham? Paham nggak? Atau mau inget-inget lagi ya? Mulai inget-inget lagi Paham Kak? materi ini. Sip. Nah, sekarang ini yang apa ya? Oh, ini yang tentu, yang ada batasnya. Ya, tadi yang ada batasnya itu adalah hasil pengintegralan batas bawah dikurang hasil pengintegralan batas atas. Sorry, kebalik. Pengintegralan batas atas dikurang pengintegralan batas bawah. Nah, contohnya nih, integral dari 0 sampai 3, bla 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 dx. Nah, kita integralin dulu nih, seperti biasa. Hasil integralnya berapa coba? 2. 2x pangkat per 2 2x X diintegralin kuadrat Kak. jadi, X X nah, kuadrat. x kuadrat. Karena 2 per 2 ya, 1, ya kan? Iya. X kuadrat dikurang X pangkat 3. X pangkat X 3 pangkat 3. ditambah X pangkat 5. X pangkat 5. eh, 4. X pangkat 4. X pangkat 4. 4. Ya, X pangkat 4. Nah, ini dia. X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Kalau tadi ada plus C, nggak ada batasnya. Ketika ada batasnya, tandanya kayak suku gini nih. Tapi cuma di sebelah kanan doang. Dari 0 sampai 3. Ya, batas bawah, batas atas. Oke? Nah, gimana eksekusinya? Eksekusinya adalah rumus Itu ini pangkatnya dulu Kak. disubstitusi 3. Ya, jadi sebenarnya ada dua cara. eh Nah, aku tuliskan dua cara. Terserah kalian nyamannya kayak gimana. Kalau yang pertama ini adalah semua rumus ini kita substitusi 3, ya, batas atas. Jadinya 3 kuadrat, substitusi nih, X-nya 3. 3 kuadrat dikurang 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4. Oke, jadi batas atasnya kita substitusi ke semua fungsinya. Oke, dikurang tadi ya batas atas dikurang batas bawahnya juga kita substitusiin 0 kuadrat dikurang 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 4. Udah deh, terus tinggal kita hitung. 9 kurang 27 tambah 81, ini karena 0 semua dikurang 0 berarti hasilnya 63.
Oke. Nah, yang kedua adalah, kalau aku sih lebih senang ngitung yang kayak gini. Jadi, kita hitung satu-satu nih. X kuadrat, kita fokus ke X kuadrat nih. Kita substitusi 3 dikurang kita substitusi 0. Jadinya 3 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Oke. Nah, terus di sini min X pangkat 3. Min X pangkat 3. Batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Ya, batas atas dikurang batas bawah. Oke, ditambah X pangkat 4. Ditambah X pangkat 4. Batas bawah, batas atas pangkat 4 dikurang batas bawah pangkat 4. Gitu. Jadi, sendiri-sendiri gitu ya. Nah, hasilnya tetap sama, 63. Ya, terserah kalian. Yang penting jangan salah hitung aja sih. Soalnya kan ini ada banyak ya yang harus disubstitusiin. Kalau yang disubstitusiin 0 sih enak. Ya, tinggal hasilnya pasti 0 gitu. Atau yang mengandung koefisien aja. Tapi kalau begini ya, X semua berarti kita harus substitusi semuanya. Jadi pilih yang menurut kamu nggak bikin bingung dan salah hitung gitu aja sih. Ya, tapi kalau aku sendiri aku lebih nyaman yang ini. Gitu. Oke, nah, aku udah kasih pilihan. Lanjut ya. Nah, yang ini juga sama ya. X pangkat 2 dikali X dikurang 6. Nah, ini juga kita kaliin pelangi. Ya, sama caranya. Oke, nanti bisa dilihat aja di coret-coretannya ya. Nah, kita ke yang agak rumit. Tadi ya, aku bilang kalau pangkatnya itu banyak. Hasil dari integral 4x tambah 3 dikali 4x kuadrat tambah 6x dikurang 9 pangkat 9 dx. Nah, kita kan nggak mungkin ya ngejabarin pangkat 9 sampai kapan gitu ya. Nah, maka kita harus cek dulu apakah yang pangkatnya banyak ini mengandung turunan dari yang tidak berpangkat. Mengandung turunan nggak? Mengandung 4x kuadrat tambah 6x dikurang 9. Kalau diturunkan jadi 4x ini ya, 8x tambah 6. Diturunkan 8x tambah 6. Oke? Nah, 8x tambah 6 ada nggak hubungannya sama 4x tambah 3 yang tidak berpangkat ini? ada. Ada, Kak. Apa? Duanya. Ada. Oke, Per 2 duanya. kalinya. Iya. 2 kalinya. Ya, 2 kalinya. Maka nanti di sini 8x tambah 6 kita jadikan 2 dikali 4x tambah 3. Tujuannya apa? Biar tereliminasi. Kenapa harus kita eliminasi? Nah, tadi ya, ketika variabelnya berbeda antara fungsi dengan dx, maka dia itu ibaratnya itu error. Programnya nggak bisa jalan gitu. Nah, karena ini ada pangkat dan nggak bisa kita hitung dengan biasa gitu ya, maka kita misalkan yang berpangkat besar itu sebagai U. Oke, yang nggak berpangkat, kita biarin aja. Kita tulis, kita mau hilangin dia. Oke, jadi integral 4x tambah 3, ini yang punya pangkat besar, kita misalin U pangkat 9 dx. Paham sampai sini? Nah, sekarang karena dia udah ada U, maka kita harus hilangkan dia, berarti dx-nya harus berubah dong, Iya. biar integralnya programnya bisa berfungsi. Berarti kita harus ubah dia jadi du. Dari mana dapatnya? Nah, kita misalkan tadi U-nya adalah si fungsi dalamnya pangkat. Ya, 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Oke. Nah, U ini kita turunkan. Kemarin aku jelasin ya, lambang turunan itu ada banyak. Ada pakai kutip, ada pakai du per dx, atau kemarin apa ya? dy per dx, ya karena fungsinya y, berarti dy per dx kan. Ada pakai limit. Nah, sekarang yang kita pakai itu adalah yang seperti ini. Oke? Artinya apa nih turunan kemarin? Kita menurunkan fungsi u terhadap variabel x. Ada artinya. Ya,
kita menurunkan fungsi U terhadap variabel X. Ya kan fungsinya U nih, bukan Y. Kalau kemarin Y ya. Nah, sekarang kita turunin DU per DX-nya, berarti 8X tambah 6. Kemarin kita udah belajar turunan. Nah, sekarang kita butuhnya apa? DX. Tapi ini masih DU per DX. Berarti DX-nya kita pindah, jadi DU sama dengan bla 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 DX. Nah, tapi kita butuh DX, berarti ini balik lagi nih. DU per 8X tambah 6. Kalau bisa langsung nggak apa-apa. Gitu ya. Ini kan pakai segitiga itu. DU per 8X tambah 6. Maka DX-nya kita ganti jadi DX-nya kita ganti jadi DU per 8X DU. tambah 6. Paham? Nah, kenapa harus diganti? Karena kita mau menghilangkan si 4X tambah 3 ya. Tadi 8X tambah 6 apa ada hubungannya sama 4X tambah 3? Ada duanya ya. Dia di distributif ya. Pakai distributif. 2 dikali 4X tambah 3. Coret-coret. Berarti sisanya adalah setengah nih. Ya, setengah DU per 2. DU per 2 itu kan setengah. Ya kan kita kedepanin. Integral setengah kali U pangkat 9 DU. Nah, kalau udah kayak gini baru bisa kita jalankan. Ya, karena fungsinya sama kayak DU-nya. Oke? Nah, setengahnya kita biarin dulu. Kita integralin U pangkat 9. U pangkat 9 kalau diintegralin jadi 1/10 kan? U pangkat 10. Atau dikaliin nih sama depannya berarti 1/20 U pangkat 10. Kalau udah sampai sini, udah sampai plus C, tinggal kita ubah lagi U-nya. Itu adalah apa tadi? 4X kuadrat tambah 6X dikurang 9. Ya, pangkat 10 plus C. Gitu. Ini namanya substitusi. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah, apa tadi? Ada fungsi, Pangkatnya. Kak. Nah, pangkatnya, fungsi yang berpangkat atau fungsi yang nyebelin itu, ya, itu bisa, adalah, apa ya, bagian dari turunan fungsi yang biasa. Gitu. Contoh nih, yang nyebelin yang mana? Yang bawah, Kak. Yang Yang bawah. bawah. Berarti yang kita misalkan U adalah Yang bawah. yang bawah. Nah, sekarang kita cek apakah yang bawah ini ada bagiannya sama yang atas yang nggak nyebelin ini? Ada, Kak. Apa hasil turunannya? 2X min 1. Oke, hasil turunannya adalah 2X min 1. Ada nggak hubungan 2X min 1 dengan 16X min 8? Ada. Ada, Kak. Nah, yang atasnya berapa 1/8-nya. kalinya? Nah, 1/8-nya ya, atau atasnya itu 8 kalinya. Nah, maka kita bisa pakai substitusi. Gitu ya, ciri-cirinya itu. Apa bedanya sama yang tadi? Kenapa yang ini nggak pakai turunan? Kan ini berpangkat, kata kakak kalau berpangkat pakai substitusi. Satu, dia nggak nyusahin. Ya kan bisa langsung kita, apa namanya, kali pelangi. Yang kedua, bukan hasil turunannya kan? Iya. Gitu. Terus juga pangkatnya Oke. cuma pangkat 1, Kak. Iya. Jadi pangkat tertingginya kan 2 kan? Nggak Tambah nyusahin 1. gitu. Oke. Gitu ya. Nah, kita coba Ya. sekarang. Ini nanti dulu deh. Yang nomor 5 dulu ya. Yang ini aplikasi soalnya. Di mana ya? Aku taruh. Bentar. Nah, itu nanti dulu. Kita coba ini dulu. Jika fx sama dengan integral 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dx dan f0 sama dengan 7. Maka fx sama dengan... Nah, berarti ini tuh meminta kita untuk mencari fungsi awal sebelum diintegralkan. Oke? Jadi ini turunannya nih, turunan mau kita integralkan. Ya sudah tahu x-nya berapa, nilai fx-nya berapa. Berarti nanti ini fungsinya buat apa?
buat cari nilai Jawab bersama. C. F C. Ya, karena kan hasil pengintegralan itu nanti ada belakangnya plus C. Oh Ya, iya, dia mau iya tahu C. fungsi Cari C. awalnya berapa. Itu ya. Nah, makanya kenapa aku bahas part 1, karena di part 2 ini soalnya tuh agak-agak yang lumayan ribet lah. Gitu ya. Makanya biar agak-agak nyambung, aku jelasin dulu part 1-nya. Gitu. Oke, kita langsung aja eksekusi. Integral 3x kuadrat ditambah 2x plus 1 dx. Coba hasil pengintegralannya apa? 1 X pangkat Mhm. 3 tambah X kuadrat tambah X X. X X pangkat 3 pangkat X kuadrat pangkat plus 3. X. plus Oke, X awal-awal aku kuadrat tulis plus dulu X. ya. Ini Berdua. kan 2 tambah 1, X 2 tambah 1 ditambah 2 per 1 tambah 1 dikali X Pangkat 1 2. tambah 1 plus 1 per Baik. 0 tambah 1 ya, X pangkat 0 tambah 1 plus C. Ya, ini awal-awal aku tulis dulu. Biar nggak langsung wow gitu. Berarti 3/3 X pangkat 3 ditambah 2 per 2 X pangkat 2 ditambah 1 per 1 X pangkat 1 plus C. Jadinya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X plus C. Oke, nah ini adalah fungsi fx. Nah, tapi C-nya kita belum tahu ya. Nah, diketahui F0 itu sama dengan 7. F0 sama dengan 0 pangkat 3 7. ditambah 0 pangkat 0 2 pangkat 2 ditambah 0 C-nya tambah C. 7 7. 0 kan? Nah, berarti C-nya C-nya 0 apa 7. 7 Kak? Oh, C-nya 7. C-nya 7. Nah, berarti Fx-nya berapa? X 7 pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X Masukin ditambah 7. C-nya ganti 7. 7 gitu ya. Jadi Fx-nya adalah 7. Ya. Kalau aku ganti F0 sama dengan min 5, ikutin. Ya, F0 sama dengan min 5. Nanti C-nya berubah lagi nggak? Berubah, Kak. enggak Kak. Berubah Oh, gitu ya. Karena bisa berapa aja ya. Itu dia fungsinya si C itu. Oke? Oke, Kak. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Diketahui, nah turunannya itu adalah 3 akar X. Nah, kalau F4 sama dengan 19, berapa? Berarti harus kita integralin dulu. Iya, Ya, Kak. integral dari 3 akar X dx. Nah, kalau ada pengakaran seperti ini, berarti kita jadiin Pangkat setengah, Kak. ya berpangkat setengah ya. Jangan Itu khawatir, berpangkat. 3-nya boleh di luar kan, Kak? Nah, betul. Berdasarkan sifatnya, kita abaikan dulu si 3. Nah, tadi ya, berdasarkan sifat. Nah, terus gimana nih mengintegralkannya? Nah, ini harus hati-hati karena dia pecahan. Ya, tapi kalian udah tahu kan kalau dia itu 1 per setengah tambah 1 Tambah 1. dikali X pangkat setengah Tambah tambah 1. 1 Kak. ya, plus C. Gitu ya, sama dengan 3. 2 per... Makanya kenapa aku nggak langsung, ini langsung cari cepat gini, karena kalau nanti kalian ketemu soal yang sebenarnya sama konsepnya, tapi berubah gitu ya, kayak ini berpangkat, masih Bingung. tahu konsepnya gitu ya. Nah, 3, kalau ketemu pecahan kayak gini, kalian eksekusi dulu pangkatnya. Pangkatnya berapa? 3 per 2, Kak. Oke, 3/2. Karena ini di seper, 1/3/2, maka kalian balik 2/3. 2 per 3. Udah selesai. Gitu ya. Ya, Kak. Nah, berarti ini kan tinggal coret-coret. Sisanya adalah 2x pangkat 3/2 plus C. Nah, kalian boleh substitusi 4-nya. Boleh juga kita ubah jadi X akar X, atau kita masukin X-nya X-nya jadi 4 juga boleh. Dia bilang F4 itu sama dengan 19. Ya. F4
sama dengan berarti 2 dikali 4 pangkat 3/2 plus C sama dengan 19. Gimana nih? 4 pangkat 3/2 gimana nyelesainnya? 8 Kak. 2 X, pangkat X akar X. 2 pangkat Oke, ini adalah 2 pangkat 2 2 ya. Kali 2. 3/2 plus C sama dengan 19. Berdasarkan sifat eksponensial, kalau Coret. dikali maka dia Dikali. dikalikan ya. Sama dengan berarti 2 dikali 2 pangkat 3 plus C sama dengan 19. Jadinya 16 Kak. 16, betul. 16 plus C sama dengan 19. Jadi C-nya adalah 19 dikurang 16. 3 C-nya adalah 3. Nah, yang ditanya adalah F1 ya. Berarti belum selesai sampai situ. Nah, kita dapat Satunya. berarti Fx-nya adalah 2X 2X 3/2 plus 3. 3/2 plus 3. Betul, yang ditanya adalah F1. 2 dikali 1 pangkat 3/2 ditambah 3. 1 dipangkatin berapapun hasilnya 1 ya. Berarti 2 ditambah 3 berapa? 5. Oke. Ada yang mau Oke Kak. ditanyain? Oke, sip. Bentar, Oke ya. Kak. Ya. Pangkat 3/2 gimana ngitungnya ya, Kak? Pangkat Tadi kan 3/2. Oke. Aku kasih opsi yang lain. Kita main eksponensial sebentar ya. X pangkat 3/2 itu bisa diubah. Dia itu sama aja apa? 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa? 1,5 Kak. 1,5. Ya, berarti artinya apa? X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Bisa juga kamu nulis X akar X. Gitu. Untuk di sini nih. Jadi aku kasih pilihan. Di sini bisa juga 2 dikali 4 dikali akar 4 plus C. Ya, karena ini X pangkat setengah. Bisa juga, boleh juga kayak gini. Atau berdasarkan sifat eksponensial, ketika ada X pangkat A dikali, X pangkat A yang dipangkatkan lagi B, maka bagaimana? Kali Kak. Pangkatnya AB. dikali. Itu adalah sifat eksponensial. Ya, ini juga sama nih, ini sifat eksponensial. Ketika ada X berpangkat A dikali X pangkat B, maka pangkatnya itu dijumlah. Ya kan, 1 tambah setengah 3/2 toh. Kayak gitu ya. Jadi bebas aja Ya kalian Kak. mau dipisah atau digabung. Toh, ya kalau lebih gampang kayak gini ya kayak gini aja. Kalau lebih gampang kayak gini aja. Hasilnya sama ya. Oke, Baik Kak. kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah yang tentu. Integral dari 1 sampai 3, 6x kuadrat tambah 4x dx. Berarti kita integralin dulu seperti biasa. 6x kuadrat diintegralin, jadi ini langsung ya. Tadi kan udah aku Ya tulis Kak. caranya. 6x kuadrat 2X integralnya. 2X pangkat 3 Kak. 2X pangkat 3. Oke, good. 2x pangkat 3 ditambah 4x diintegralin jadi 2X kuadrat. kuadrat. Sip. Kalau kalian ragu-ragu, kalian turunin aja. 2x pangkat 3 diturunin jadi 6x kuadrat. Sama kan? 2x kuadrat diturunin jadi 4x. Kalau 4X. ragu-ragu. Ya. Oh, ini nggak usah integral. Karena udah kita integralin. Batasnya dari 1 sampai 3. 3. Ya. Oke, tadi boleh 2 cara. Mau satu-satu atau langsung ya atas atau sebawah gitu. Nah, boleh dicoba dua-duanya. 2 belakangan aja ya. Kita mulai dulu batas atas semua. Oke? Kalau batas atas semua berarti
2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2. Ini batas atas semua ya. Oke, Dikurang. X-nya Iya, Kak. kita substitusi batas atas semua. Dikurang, nah sekarang batas bawah semua. 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2. 2. Oke, sama dengan 2 dikali 27 27. ditambah 2 dikali 6 9 kok. dikurang. 9, Kak. 9 enggak? Oh iya 9, sorry. 9. Kok malah dikali. 2 dikali 9 dikurang 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ya. Sama dengan 54 ditambah 18 dikurang 2 tambah 2. Jadinya adalah 70. 68 enggak? 68. 72. 72 kurang 54 tambah 72 kurang 4. Kurang 4. Oh, kurang 4 ya. 72 dikurangin 4. 68. Berapa? 68. Ketemu kan? Nah, boleh juga nih cara yang kedua. Nanti kalian pilih sendiri ya. Sekarang yang batas atas dikurang batas bawah. Berarti 2 koefisiennya belakangan dikali X pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Oke? Ditambah 2-nya belakangan aja. X-nya kita ganti 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Jelas ya bedanya ya? Ini langsung nih batas atas sama batas bawah dikurang. Oke? Jadinya adalah 2 dikali 27 dikurang 1. Ya. Ditambah 2 dikali 9 dikurang 1. Berarti 2 dikali 26. Betul nggak? Ditambah 2 dikali 8. Berapa nih? 52. 2. Ditambah 6. 11. Berapa? 68. Oke, jadi sama aja. Terserah kalian yang membuat kalian nggak salah hitung tuh yang mana. Ya. Bisa? Kak, Insya izin, Allah. Ya? maaf Kak, baru Alhamdulillah. itu jelasin dulu dikit Ya. itu yang 2x pangkat 3 itu Kak, tambah 2x pangkat 2. Cuman itu aja Kak. Baru gabung soalnya Kak. Oh ya. Oke, kita coba bahas nomor 12 deh, biar sama ya. Oke, Kak. Kenapa bisa kayak gitu? Oke ya, nanti aku kasih tahu dari mana mulainya. Karena ini sama ya. Nah, tapi kalau ini harus diapakan dulu? Kali pelangi. Kali pelangi dulu. Nah, kali pelangi ya. Integral min 1 sampai 3. Berapa hasil kali pelanginya? 6x kuadrat. 6x 6x pangkat kuadrat min 8x. 3. Pangkat 3 dong. Min 8. Oh, iya, X dikali min X 8x. kuadrat. Ya, min 8x. Jangan lupa dx-nya. Nah, mulai dari sini. Coba perhatiin. Integral dari min 1 sampai 3. Ini koefisien. Ya, taruh atas. Dibagi pangkatnya. Pangkat nih. Ditambah 1. Dikali X. Pangkatnya ditambah 1. Selalu kayak gitu. Oke, dikurang. Nah, berarti kalau yang ini gimana? 8 8 tambah 1. dibagi 1 tambah 1 dikali X 1 tambah 1. 1 tambah 1. Aku lupa. Ini karena kita udah integralin nggak usah. Nah, karena tentu maka batasnya dari negatif 1 sampai 3. Gitu ya. Berarti ini 6 per 4. 4. Ya boleh diperkecil, boleh nggak apa-apa. X pangkat 4 dikurang 8 per 2. Berapa? 4. 4 ya. X pangkat 2 dari min 1 sampai 3. Paham? Maka itu bisa dicoret nggak?
Yang mana? 6/4. 6/4-nya tuh dicoret sama 4x kuadrat. Yang nggak bisa dong. Oh iya, sorry. Karena dia beda variabel dan ini bukan perkalian ya, tapi operasi pengurangan. Oke, jadi nggak bisa ya. Nah, sekarang karena kita sudah integralkan, maka tinggal kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Ya, terserah nih mau pakai cara yang mana. Kalau kita pakai cara yang pertama, maka kita substitusi dulu semuanya. Batas atas dan batas bawahnya. Nih, batas atasnya dikurang 3. 4 dikali batas atasnya ya 3 kuadrat. Nah, batas atasnya udah semua ya, satu fungsi udah disubstitusi sama batas atas nih. X-nya berganti jadi 3. Dikurang, nah sekarang batas bawahnya. Intinya kalian teliti aja. Karena ada banyak kan yang harus dihitung gitu. Sekarang min 1, sorry. 1. Min 1 pangkat 4 dikurang 4 dikali min 1 pangkat 2. Ya, dikurang sama batas bawah. Oke, sama dengan. Nah, ini boleh kalian jadi 3/2. Boleh. Diperkecil kan ya, 3/2. 3/4 itu berapa? 81. 81. 81. Dikurang 4 dikali 9. 9 dikurang 3/2 dikali min 1/4. Berapa yo? 1 positif. 1 Tuh, Kak. positif. Pangkat Dikurang genap, min Kak. 1 kuadrat. 1. 1. Sip. Nah, ini jadi gimana? Ini kan nggak bisa coret-coret ya. Jadi kalikan ke atas. Berapa? 81 kali 3 dulu ya, Kak. Iya, betul. 243. 243/2 dikurang 36. 36 dikurang Kurang 3/2 dikurang 4. Nah, saran aku kalau kalian menemukan pecahan setengah-setengah kayak gini, lebih baik kalian buka kurungnya. Ya, 243/2 dikurang 36, ini keluar kurung, dikurang Min 3/2, plus. keluar kurung plus Plus 4. 4. Gitu ya, biar dia punya temen. Iya, Kak. Jadinya berapa? 343 dikurang 3/2, 240. 240 kan? 240 per 2. dikurang 32. Per Per 2. 2. Min 32. Jadinya berapa? 120 ya? 120. Min 36 plus 4 berapa? 4. Min 3. 88 nggak? 32, Kak. Min 32, Kak. Hah? Min Apa? 32. Masa Min minus? 48, Kak. 120. Enggak minus, Oh, Kak. 36, 32 itu tadi. Iya. 88. 80 Kak. 88. Oh, iya. Ya, 88. Oke, cara kedua sendiri ya. Ya, Ada yang mau ditanyain? Jadi Kak. Nggak ada belum, ya? Kak, belum. Lanjut aja. Belum. Oke. Lanjut nih, kalau pecahan gimana nih kalau pecahan? Sama. Sama. Pangkat setengah. Pecahannya dijadiin X pangkat pangkat setengah. setengah. Ah, X pangkat setengah dx sama dx. dengan X per gimana? 2/3 langsung. 1 per 3/2. ya. Tadi Setengah kenapa X. di pangkat setengah, Kak? Saya nggak nyimak yang tadi, Kak. Akar. Ini karena akar X. Oh iya, Akar Kak. X Iya, iya. itu kalau dipangkatin jadi setengah kan ya. Kalau ada akar intinya dipangkat deh, Kak. Kalau akar X gitu. Iya, ubah jadi pangkat. Ya. Oke. Oke. Nah, ini sama kayak tadi, ya kalau ketemu pecahan seperti ini, kita eksekusi dulu pecahannya, setengah tambah 1 itu adalah 3/2. Nah, maka di depannya ini, karena ini kan 1 ya, jadinya 2/3. 3. Ya, dari 0 sampai 1. 1. Nah, karena dia sendirian, maka 2/3-nya belakangan aja kita hitungnya. 0 nggak usah, Kak, itu, Kak. 0 Nah, benar. belakangan aja. Nah, ini jadinya 1 pangkat 3/2 dikurang
0 pangkat 0. 3 per 2. Atau Ini langsung kecil 0 ya, Kak. boleh. Ya. Jadinya 2 per 3 dikali Kali 1. 1 kurang 0 ya kan. Hasilnya 2 per 3 2 per 3. kali 1. 2 per 3. Enggak. Gampang Kak, itu kan? gimana, Kak? Gampang. Kenapa? Yang 2 per 3 kali Mm-mm. X 3 pangkat 2. 3 per 2. Kenapa? Yang 2 per 3 X pangkat 3 per 2 itu, Kak. Enggak nyimak tadi. Ini dapat dari mana? Dibalik. Iya. Jadi Oh, balik. dibalik ya. Diintegralin. Ya, diintegralin itu apa? 1 per, selalu gitu inverse-nya. Ya, itu kan kalau inverse 1 per, pangkatnya ditambah 1 selalu. Pangkatnya berapa nih? Enggak. Aku tahu itu. Tapi kok Nah, dia 2 per 3? Dibalik, bro. Oh, dibalik. Balik. Karena kan 1 per, 1 per hasilnya berapa? Setengah tambah 1. 1 per 3 per 2, Kak. 3 per 2. 2. 1 dibagi 3 per 2, artinya apa? 1 1 dikali kali 2 per 3. 2 per 2 per 3. 3. Gitu ya. Ini pecahan nih. Oh, Oke. iya. Makasih, Kak. Oke. Pecahan ya. Kalau misalkan depannya itu bukan 1, tapi misalkan 2, berarti Sama aja. 2 kali 2 per 3. nah 2 dikali 2 per 3. Tinggal gitu ya. Oke, Oke, Kak. sip. Nah, sebenarnya masih banyak sih materi integral. Mungkin nanti ada part 3-nya kali ya. Akar X itu nilainya setengah. Iya, akar X nilainya setengah. Kamu bisa lihat nih, ini udah ada coretannya. Akar-akaran di turunan. Ya nggak sih, kemarin kita bahas ini. Mana Ya, ya? Kak, ada, Kak. Ada. Ada kan ya? Soalnya kemarin Ada. juga ada tuh yang nanya, terus aku jelasin ke materi. Nah, ini dia, eksponensial. Cari di turunan part 2 ya, eksponensial. Di sini aku terangin kenapa akar itu bisa pangkat seper. Ya, udah aku jelasin di sini ya. Nanti bisa lihat nih si apa nih Fabian atau mungkin teman-teman yang lain yang belum paham. Oke, mana nih? Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin nanti ada part 3-nya ya, karena integral itu materinya sebenarnya gampang ya. Parsial, Cuman Kak, ya yang bingung, banyak, Kak. iya. Nanti ada substitusi kan kita belum nyoba ya. Tadi baru itu doang, baru lihat part satunya. Substitusi parsial sama ada luas daerah gitu. Oke, nanti kita lanjut di part 3 ya, Casis ya. Siap, Kak. Oke, yang penting kalian ikutin terus aja kalau ada Zoom ya. Jangan sampai terlewat karena kalau review materi cuman ada pas Zoom meeting aja. Oke ya. Oke, terima kasih semuanya, Casis. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat terus ya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Waalaikumsalam.